Selamat pagi. Om Swastiastu. Makan? Sudah. Mana semangatnya? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Iya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, bagaimana perasaan kalian? Gembira. Ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, silakan keluar kelas pimpin teman-temannya berdoa. Silakan teman-teman. Ya, cepat kalian. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Iya. Silakan duduk anak-anak. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir, bagus, rajin sekali ya semua. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap. Nah, sekarang kita Pak akan kasih permainan. Kita akan melaksanakan ice breaking, ya. Sedang mau mengikuti ice breaking? Mau. Iya, bagus. Nah, sekarang silakan cari dua teman di samping kalian. Boleh? Cowok-cowok, cewek-cewek, bebas, ya. Alvin di sini, Alvin, Kedinan, nanti Adit sama Komar, ya. Pakai bangku ini, nak. Bangku di tengah, ya. Bangun, Komar. Silakan. Nah, sebelum itu Pak akan infokan peraturannya. Nah, nanti Pak akan kasih 3 clue untuk kalian. Ada, boleh? Ada sakit. Sakit itu tangannya ditaruh di perut. Sikat. Kalau sikat nanti kalian tugasnya mengambil, ya. Kalau siku, tangannya berada di siku. Paham, anak-anak? Iya, bagus. Boleh sana tak biar tak lihat. Ya. Sudah siap? Perlu latihan apa langsung, anak-anak? Langsung ya? Langsung ya. Udah? Sakit? Sakit? Siku? Ayo yang semangat, yang konsentrasi, ulangi. Sakit, siku, sikat. Ya, sekali. Sebuah apa namanya ini pernyataan. Nah, ini terkait materi kita yang minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait kecerdasan artifisial. Nah, sekarang dikasih pernyataan, kalian diminta untuk menentukan apa itu pengembang atau pengguna. Ya. Pertama, menggunakan paste and lock untuk membuka kunci HP. Iya, menggunakan. Ya, pengguna. Yang kedua, menonton rekomendasi video di YouTube berdasarkan kesukaan. Ya, bagus. Yang ketiga, mengembangkan filter wajah untuk aplikasi media sosial. Ya, nah itu berapa pernyataan terkait dengan pengembang dan pengguna dalam kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya adalah, nah, bagaimana pendapat kalian terkait gambar berikut? Ayo, siapa yang ingin menyatakan? Silakan, Ina. Seseorang menuju tempat menggunakan mobil. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ina. Yang ingin melakukan memberi pendapatnya terkait gambar tersebut? Iya, itu terlihat seorang mengemudikan mobil dan menuju suatu tempat, ya. Nah, dari gambar tersebut, Pak ingin tahu tempat apa yang kalian ingin kunjungi. Silakan, angkat tangannya, nak. Biasakan. Ya, silakan Sawitri. Tanah lot. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui dengan mudah lokasi di suatu tempat? Sawitri lagi.
Ya, bisa menggunakan aplikasi Google Map. Nanti kita pelajari terkait aplikasi Google Map. Ada yang lain? Ingin tujuan tempat yang ingin dikunjungi? Ya, salah satunya Tanah Lot ya, bisa menggunakan aplikasi Google Map. Ya, bagus. Nah, dengan Google Map kita dapat mengetahui sebuah lokasi tempat dengan mudah. Ya, nah di sana nanti kita diarahkan untuk mencari lokasi yang kita inginkan. Ada yang jarak terdekat, ada. Nah, pada saat kita jalan pun nanti terlihat beberapa warna jalan. Ada merah, ada biru, ada kuning. Tahu nggak kalian artinya itu? Tahu artinya apa arti jalan berwarna merah? Warna merah itu artinya macet, ya. Kalau kuning itu artinya agak lambat. Sedangkan biru lancar, ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui, ya. Nah, di mana setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian melalui menyimak video dan diskusi, kalian mampu menjelaskan manfaat untuk kehidupan sehari-hari dengan baik, ya. Yang kedua, melalui penggunaan Google Map, peserta mampu mencoba langsung penggunaan Google Map untuk mencari lokasi tertentu dan memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan praktekkan ini nanti, ya. Kalian nanti akan Pak minta mencari sebuah lokasi dengan menggunakan Google Map. Kita bawa pena? Ya, bagus, ya. Nanti HP-nya digunakan dengan baik. Tidak ada menggunakan HP untuk bermain. Paham? Ya, bagus. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui ya, teknologi itu bukan hanya untuk dipakai, tapi juga bisa kita ciptakan. Siapa tahu ide kecil kalian hari ini jadi penemuan besar di masa depan. Banyak penemu yang mencoba-coba bahkan sampai ribuan kali dan sampai berhasil. Contohnya penemu listrik atau penemu lampu, ya, penemu telepon. Siapa namanya penemu telepon? Ada yang tahu? Bagus sekali, tepuk tangan untuk namanya Alexander Graham Bell. Banyak lagi penemu-penemu lainnya. Siapa tahu nanti kita belajar menciptakan suatu ide kecil yang menjadi penemuan besar pada nantinya. Ya. Nah, sekarang Bapak sajikan beberapa gambar. Ya. Apa saja manfaatnya? Nah, yang pertama, gambar apa ini? Siapa yang tahu manfaatnya? Ayo kanan. Penyedot debu, apa manfaatnya, Nak? Ayo. Jangan ragu-ragu, kalian harus yakin, berani. Ya. Disinilah kita belajar. Kalian belajar untuk berani. Berani itu tidak kampanye. Ya. Berani itu hal yang harus dipelajari. Ayo, siapa yang tahu apa manfaat penyedot debu? Yang tegas, angkat tangannya seperti ini. Akan seperti ini tuh. Ayo. Sebelum Pak tunjuk, Nak. Penyedot debu untuk apa? Silakan angkat tangannya. Adit, silakan. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu, channel ini agar
Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan Dicatat ya, simak. melindungi pesan. Nanti ada pertanyaan terkait dengan video. Nanti akan Pak Mutasi kalian menjelaskan terkait video tadi. Mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database pemilihan dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat meminta perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaan. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih. Batas simak. Ya. Nah, dari video yang tadi kalian lihat, siapa bisa menjelaskan kembali apa isi dari video tersebut? Silakan Savitri, silakan. Boleh berdiri. Udah dicatat tadi kan? Silakan baca catatan kalian. Kami menjelaskan. Berdiri Savitri. Google Translate bisa menerjemahkan suatu bahasa. Iya, bagus sekali. Bisa mengurangi suatu kata. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Savitri. Sekarang Pak Pita cowok menjelaskan ya apa yang kalian simak terkait video tadi. Nah, silakan tampil berdiri. Google AI menggunakan untuk keamanan misalnya di bandara. Bisa. Itu ada yang dikenali sebagai orang jahat. Ya. Dan yang membuat orang bisa memudahkan kehidupan manusia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk ya, itu merupakan manfaat dari AI atau AI. Ya. Nah, ada beberapa hal juga Pak ingin sampaikan terkait manfaat KA di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pendidikan. Nah, bisa membantu proses belajar. Nah, ya, seperti ruang guru, Google atau kelompok masing-masing kelompok dan pengaturan ya. Kasih kalian semua tugas untuk mengerjakan LKPD ya. LKPD sudah kalian bawa HP kalian? Silakan setiap kelompok siapkan satu HP saja ya. Setiap kelompok siapkan satu HP. Nah, silakan kerjakan, baca dulu petunjuknya ya. Silakan nak minum nak. Ya. Biasakan angkat tangan dulu ya. Apa-apa minum ya. Ya. Nah, silakan kalian baca petunjuknya dulu, tentukan, terus ada masalah? Tidak, silakan ya. Nomor berapa? Nomor 2 ya, silakan. Nomor 2 sudah? Ya, bagus sekali. Nah, waktunya sudah 10 menit ya. Silakan masing-masing kelompok sekarang Pak Pita mempresentasikan kegiatan yang kalian sudah lakukan. Silakan kelompok 1 di depan. Hati-hati ya. Agak timur dikit ya. Biar matanya tidak kena. Baju dikit baju ya. Ke depan ya, dekat dikit. Ya, silakan. Om Swastiastu. Ya.
yang diskusi kedua juga dibacakan ya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan Bu. Terkait materi tadi, ya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Silakan Ayu, manfaat. Ya, manfaat Google Map. Ya, kalian tahu menggunakan Google Map. Kalian tahu manfaat dari KA di berbagai bidang. Ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kalian Pak akan kasih evaluasi. Silakan siapkan buku kalian, tulis buku. Ya, silakan Pak kasih. Ambil bukunya, kerjakan. Nggak usah dirobek, kan? Buku aja pakai. Sudah? Ya, silakan dikumpul. Bapak, silakan dikumpul. Ya. Ya, dikumpul. Masing-masing kelompok dikumpulkan ke tempat ya. Nah, pertemuan berikutnya tentunya setelah Bapak nilai ya. Nah, sekarang Pak akan minta kalian memahami pemanfaatan KA pada kehidupan sehari-hari. Silakan kalian tuliskan 3 hal yang harus diperhatikan ketika kalian menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Ya, sudah ya, Naya. Nah, sekarang tugas untuk minggu depan. Ya, minggu depan silakan kalian pelajari terkait dengan mesin cerdas dan non cerdas. Ya, pada materi selanjutnya. Nah, tentu juga kalian kerjakan di rumah, tugas halaman 52 ya, soal-soal yang ada di sana. Paham anak-anak? Nah, sekian pelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa? Coba kan tutup pelajarannya. Wah, adik. Boleh.